Ada banyak alasan atau motivasi seseorang untuk menjalani sebuah gaya hidup tertentu. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Nama aku Maria dan ini adalah channel aku Breakfast with Lucas. Di channel ini aku suka membahas topik seputar minimalism, gaya hidup sederhana, dan bersahaja. Kali ini aku mau sharing tentang beberapa alasan atau mungkin lebih tepatnya motivasi apa sih yang membuat aku akhirnya memutuskan untuk menjalani gaya hidup minimalis ini. Yang pertama adalah alasan spiritual. Minimalisme ini sebetulnya merupakan salah satu bentuk pertobatan aku pribadi sebagai seorang beriman. Karena pada hakikatnya manusia itu akan selalu merasa kurang. Menurut aku, satu-satunya cara untuk berhenti merasa kurang adalah dengan selalu bersyukur. Bersyukur atas apa yang sudah kita peroleh, memanfaatkan dan merawat apa yang sudah kita miliki saat ini. Dengan hidup yang penuh syukur, kita bisa menjernihkan hati dan pikiran kita, mengurangi hal-hal negatif yang mengganggu, sehingga kita diharapkan bisa menghayati apa yang sebetulnya dikehendaki oleh Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Aku percaya bahwa Tuhan Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena itulah cara Dia mencintai kita sebagai umatnya. Dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka aku bisa mulai berkarya dan memberikan pelayanan kepada sesama dan lingkungan. Yang kedua adalah alasan finansial. Siapa sih yang tidak ingin memiliki kebebasan finansial? Hidup bebas cicilan, bebas hutang, gak perlu khawatir besok mau makan apa, belinya pakai duit yang mana, atau mungkin bisa pergi liburan tanpa khawatir cutinya di-approve bos atau tidak. Dengan mengubah kebiasaan dalam mengelola keuangan kita, diharapkan kita jadi tahu bagaimana cara kita membelanjakan uang dan tentu saja bisa menyimpan lebih banyak uang. Sebetulnya ketika memulai minimalisme ini, puji Tuhan, aku dan suamiku sudah bebas cicilan dan hutang. Sehingga kami bisa menyisihkan lebih banyak uang untuk dialokasikan kepada tujuan-tujuan keuangan yang lain. Yang ketiga adalah alasan kesehatan. Sejak kecil aku mempunyai alergi terhadap debu. Dan ternyata anakku sekarang juga memiliki alergi yang sama. Itulah sebabnya aku harus menjaga rumahku untuk selalu bersih dan rapi sehingga terbebas dari debu dan tungau. Caranya adalah dengan mengurangi furniture atau dekorasi atau mungkin barang-barang yang sebetulnya itu berpotensi untuk menyimpan debu. Sehingga diharapkan rumah menjadi lebih mudah untuk dibersihkan sehingga sirkulasi udara menjadi lebih bersih dan lebih segar. Rumah yang berantakan juga bisa bikin stres penghuninya loh. Yang keempat adalah alasan lingkungan. Secara tidak sadar jika kita mengkonsumsi barang atau makanan yang terlalu berlebihan, maka itu juga akan menambah produksi sampah dari dalam rumah kita sendiri. Setelah punya anak, aku mulai berpikir, apakah kelak nanti di masa depannya anakku ini masih bisa mendapatkan air bersih? Atau bagaimana dengan ketersediaan bahan makanan di masa depan. Aku memang belum sampai pada tahap hidup yang zero waste ya. Belum sampai ke situ. Akan tetapi aku sudah mulai mengurangi produksi sampah dari dalam rumahku sendiri. Aku memulainya dari dapur. Sebisa mungkin aku tidak menyimpan bahan-bahan makanan sehingga membusuk di dalam lemari es. Aku dan suamiku juga membawa bekal makan siang ke kantor. Alasannya sederhana. Pertama, hemat, kemudian sehat, dan juga tentu saja itu mencegah kami untuk membeli makanan yang dikemas dalam kotak atau plastik sekali pakai.
Setelah melahirkan, aku juga memutuskan untuk berhenti menggunakan pembalut sekali pakai dan beralih kepada menstrual cup dan juga menstrual pad. Yang kelima adalah alasan keamanan. Keamanan di sini ada dua macam. Yang pertama adalah safety. Aku ingat sekali waktu itu aku dan suamiku sedang liburan di Osaka. Pagi hari ketika kami baru bangun, tiba-tiba terjadi gempa. Dan kayak kami tuh langsung spontan keluar dari kamar hotel, turun itu dari lantai 5 langsung keluar. Dan ketika sampai di luar itu, jalanan masih sepi. Tidak ada orang-orang yang berkerumun di luar rumah atau di luar bangunan apapun. Dan dari situlah makanya kami sadar, kami memahami kenapa orang Jepang itu memiliki sedikit barang. Maksudnya mereka itu kayak sudah mengadopsi minimalisme ini sudah dalam waktu yang lama. Dengan memiliki sedikit barang ini sebetulnya itu mengurangi resiko mereka tertimpa barang-barang yang ada di dalam rumah ketika terjadi gempa. Indonesia sebetulnya juga merupakan negara yang berpotensi terjadi bencana alam, seperti gempa bumi atau banjir. Itulah sebabnya kenapa sekarang aku memutuskan untuk tidak memasang banyak dekorasi di dalam rumah. Karena itu tadi, pertimbangan keamanan jika terjadi bencana alam. Lagi pula apabila amit-amit musibah itu datang menghampiri kita, pada akhirnya barang-barang atau material possession yang sudah kita kumpulkan selama bertahun-tahun itu menjadi tidak ada artinya dibandingkan dengan keselamatan kita dan keluarga. Keamanan yang kedua adalah security. Masih ingat kata Bang Napi yang sangat terkenal itu, bahwa kejahatan bukan hanya berasal dari niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Kita perlu ingat adanya social gap atau kesenjangan sosial yang ada di dalam masyarakat kita. Tidak semua orang itu memiliki status sosial yang sama dengan kita. Menurut aku, hidup yang sederhana, berpenampilan yang modest dan tidak berlebihan bisa mengurangi resiko terjadinya kejahatan yang terjadi pada diri kita maupun keluarga kita. Nah, gimana menurut kalian? Kira-kira apa saja motivasi teman-teman yang membuat teman-teman itu mulai berpikir untuk mengadopsi minimalisme ini? Jika kalian mempunyai motivasi yang berbeda dari yang aku sampaikan, silahkan share di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa kasih jempolnya. Sampai jumpa.